kita jumpa lagi dalam ibadah PLK Anak Sekolah GPID Ebenezer Palu. Kita akan mulaikan. Ayo siapkan hati, siapkan tempat di mana anak-anak suka mau beribadah dan ditemani mama papa. Kita akan beribadah. Ayo lipat tangannya, kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Dan pagi ini Enci ditemani dengan temannya, adik-adik yang ada di rumah ya. Siapa ya? Enci panggilkan dulu ya. Halo, mana temannya Enci ini ya? Hei! Oh, ini temannya. Pendek sekali. Ya, Enci terlalu tinggi ya. Ya, ya siapa namanya? Namaku siapa? Aduh, dia lupa namanya. Karena selama tidak berjumpa, dia lupa namanya. Namanya siapa ya? Adik-adik tahu siapa namanya ini temannya kita? Siapa ya? Siapa? Siapa namamu? Namaku siapa? Kita akan ibadah, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik yang ada di rumah tidak tahu siapa namanya. Ya, namanya teman kita adalah Mary. Siapa? Siapa? Mary. Iya, Mary. Namaku Mary. Iya, saat ini kita akan memuji Tuhan. Ayo lipat tangannya, kita menyanyi Selamat Pagi Bapa. Indah ya pagi ini, berkicauan burung, begitu sejuk ya. Kita menghadap kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah pelihara kita dari malam hingga pagi ini kita dapat berjumpa melalui ibadah. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sekali lagi ya. Hai teman-teman, kita menyanyi. Ayo semangat, itu Mary ajak menyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita sudah anak sekolah minggu dengar-dengaran sama mama papa, terlebih sama Tuhan ya, Mary? Ya. Ya, Mary dengar-dengaran enggak sama mama papa? Oh, jelas. Oh, pintar. Ayo kita menyanyi. Semangat ya. Ayo teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Semangat Mary. Ya. Anak sekolah minggu dengar-dengar, urut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti mesusui dan terima upahnya. Sekali lagi. Sekolah minggu dengar-dengaran,
turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Yeay! Tepuk tangan semua. Ya, saat ini Mary, anak-anak yang ada di rumah silakan duduk. Kita akan mengucapkan Mazmur secara berbalas-balasan. Kita akan memberi salam dan mengucapkan Mazmur. Mazmur 103. Tuhan beserta kita Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Sore. Nah, kita akan berdoa pembukaan yang dibawakan oleh Enci Lisya. Cilisya. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Jadi adik-adik juga siap sikap berdoanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu sehingga kami boleh tidur semalam dan bangun di pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, itu semua hanya karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Enci Lisya. Nah, kita masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Saat ini pujian tentang persahabatan yang akan dibawakan oleh teman kita yang ada di rumah, Rara dan Ganes. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku teman, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku teman, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, teman, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Hore, tepuk tangan buat teman kita, Rara dan adiknya Ganes. Ya, masih ada sukacitanya? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa. Iya, karena luar biasa kita patut bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Yesus. Ayo
adik-adik yang di rumah berdiri. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, silakan duduk adik-adik yang ada di rumah. Ayo Mary. Nah, sekarang Mary, teman kita yang ada di rumah akan membawakan hayat hafalan buat kita semua ya. Ya, ini teman kita adalah Putra. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pelawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Putra. Ya, terima kasih Putra. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ci Olvi. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Sudah siapkan yang paling utama? Sudah. Apa ini Mary? Alkitab. Iya, Alkitab. Sudah, adik-adik punya sudah siap? Iya. Sudah siap? Kita akan memuji Tuhan dulu. Menyanyikan Hai Kawan, Tahukah Kamu? Tahu. Apa itu Mary? Alkitab. Oh, Alkitab. Ayo nyanyi. Ayo Mary, semangat. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, akan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya. Tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, berkat keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, dipersilakan Ci Olvi. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Anak-anak semua, kita akan mendengarkan cerita. Semuanya sudah siap? Iya, pasti. Anak-anak sekolah Minggu Ebenezer, anak-anak yang pintar, ya pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah Minggu pagi ini. Tapi sebelumnya Enci mau tanya dulu, anak-anak masih ingat tidak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Enci Yernim? Ya, iya, pintar, anak-anak semua pintar ya. Masih ingat ya cerita tentang dari Enci Yernim tentang siapa? Iya, tentang Yusuf, ya, bagaimana Yusuf di penjara di negeri Mesir. Nah, anak-anak, dan dia sudah menolong juru minuman sehingga dia mimpi juru minuman itu benar ya. Dia akhirnya dikabulkan.
mimpi Yusuf juru minum itu benar ya, apa yang diartikan oleh Yusuf, tapi bukan Yusuf ya, karena pertolongan Tuhan. Nah, tapi akhirnya setelah juru minuman ini dikeluarkan dari penjara, dia diterima kembali sebagai juru minuman Raja Mesir yaitu Firaun. Dia lupakan pesannya Yusuf. Anak-anak masih ingat pesannya Yusuf sama juru minuman? Iya, pesannya Yusuf bahwa juru minuman itu tolong kasih tahu sama Raja Firaun bahwa dia tidak bersalah, ya. Nah, akhirnya ini juru minuman lupa. Nah, akhirnya hari berganti hari, minggu, bulan, dan tahun berganti tahun, Yusuf tetap di penjara. Sampai akhirnya 2 tahun itu Yusuf di dalam penjara. Wah, adik-adik bagaimana ya kalau dalam penjara? Waduh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa buat apa-apa, dikurung di satu ruangan gelap, tidak bisa lihat matahari, tidak bisa lihat bulan, tidak bisa lihat pemandangan, tidak bisa lihat yang lain-lain karena hanya di kurungan. Wah, tapi adik-adik Yusuf tetap taat kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap menjalani masa kurungannya itu. Nah, dan satu hari adik-adik, Raja Mesir yaitu Firaun, dia tidur ya. Dia tidur, tiba-tiba dia mimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat ada 7 domba keluar dari Sungai Nil. Karena Sungai Nil itu berada di Mesir ya, pintar ya anak-anak. 7 domba itu keluar dari Sungai Nil. Terus 7 domba itu badannya bagus, gemuk-gemuk lagi. Nah, terus Raja Firaun melihat ini domba-domba ini yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus ini makan rumput yang ada di dekat Sungai Nil itu. Nah, setelah itu sementara domba-domba yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus itu sementara makan rumput, tiba-tiba muncul lagi 7 domba dari Sungai Nil. Tapi 7 domba yang berikut ini, jelek, badannya tidak bagus, kurus lagi. Kalau yang 7 pertama itu, wow, bagus badannya, gemuk-gemuk. Tapi setelah itu muncul 7 domba lagi yang jelek dan kurus. Nah, setelah itu waktu muncul 7 domba-domba yang kurus dan jelek itu, 7 domba-domba itu makan sama 7 domba-domba yang gemuk dan bagus itu. Wah, jadi ini Raja Firaun tetap melihat ya, dalam mimpinya itu ya adik-adik, dia melihat, lah, wah, domba-domba yang gemuk itu dimakan sama yang kurus. Tapi yang kurus itu waktu makan ini domba-domba yang gemuk, tetap kurus, tetap jelek. Wah, setelah itu Raja Firaun terbangun. Aduh, mimpi saya. Aduh, kenapa ya? Kenapa saya mimpi begitu? Tapi akhirnya Firaun tidur lagi. Setelah Raja Firaun sementara tidur, mimpi lagi dia ya. Mimpi lagi Raja Firaun. Dia mimpi, tiba-tiba muncul satu dahan ya, bulir gandum hanya satu, tapi bulir-bulirnya ada 7 ya, dia muncul ada 7. Terus bulir itu berisi gandum yang gemuk-gemuk, gemuk-gemuk bagus ya. Karena pada zaman itu mereka di daerah Timur Tengah sana, mereka makan gandum. Gandum itu nanti dibikin roti. Kalau kita di Indonesia padi ya, padi nanti dibikinnya jadi beras, terus kita buat nasi ya untuk makanan kita. Tapi kalau di Mesir sana gandum nanti akan dibuat jadi roti untuk makanan mereka. Jadi itu muncul 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk, yang berisi, yang bagus-bagus. Wah, setelah itu muncul lagi satu dahan, tumbuh 7 bulir
gandum tapi kurus, tidak berisi. Tapi yang jadi herannya Raja Firaun, yang kurus ini memakan bulir gandum yang gemuk-gemuk ini, dimakan sama bulir-bulir gandum yang kurus. Wah, setelah itu terbangun lagi Raja Firaun, Raja Mesir Firaun. Dia bangun. Wah, mimpi lagi saya. Waduh, gimana ini? Akhirnya Raja Firaun gelisah. Dalam tidur dia bangun. Duh, bagaimana ini? Kenapa saya mimpi begitu? 2 kali saya mimpi, hampir bersamaan mimpinya itu. Dia tidak bisa tidur, adik-adik. Dia bingung. Duh, kenapa ya? Kenapa sih mimpi ini? Apa artinya? Akhirnya adik-adik, Raja Firaun tidak tidur sampai pagi. Setelah pagi, dia bangun. Dia pergi ke singgasananya ya. Adik-adik tahu ya, kalau biasa nonton di film-film, kalau kerajaan itu ada kursi kerajaan yang besar, mewah, megah. Nah, di situ Firaun duduk. Dan dia umumkan, dia kasih tahu kepada rakyatnya, dia panggil dan dia beritahu bahwa dia mimpi. Semalam itu dia mimpi sampai 2 kali dia mimpi. Terus dia panggil, dia suruh pengawal-pengawalnya, panggil semua ahli-ahli dan semua orang yang bijaksana supaya mengartikan mimpi saya. Wah, akhirnya pengawal-pengawalnya memanggil semua ahli-ahli dan orang-orang yang bijaksana di negeri itu untuk mengartikan mimpi Raja Firaun ini. Tapi adik-adik, tidak ada yang bisa artikan mimpi itu. Semua biar orang ahli-ahli yang pinter-pinter di negeri Mesir itu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa artikan mimpi itu. Nah, si juru minuman yang pernah ditolong Yusuf waktu mengartikan mimpinya itu dan benar, dia dengar ya apa yang dikatakan Firaun. Dia langsung ingat, oh, saya ingat, waduh, dulu saya lupa bahwa seorang Ibrani itu, orang Kanaan, dia pernah beritahu, dia pernah tolong saya mengartikan mimpi saya. Waduh, saya harus kasih tahu sama Raja Firaun bahwa ada seorang yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Wah, dia langsung menghadap Raja Firaun. Dia kasih tahu, dia bilang, ya Tuanku Raja, saya tahu siapa orang yang bisa bantu untuk mengartikan mimpi Raja. Raja waktu dengar, hah? Kamu tahu? Tahu ya, ada yang bisa artikan mimpi saya? Iya Tuanku Raja. Terus juru minuman ini bercerita kepada Raja Firaun tentang Yusuf yang pernah menolong dia waktu mengartikan mimpi itu. Oh, kalau begitu, ayo silakan kalian panggil, keluarkan dia dari penjara, bawa dia ke sini. Saya ingin bertemu dengan dia. Ya, adik-adik, akhirnya juru minuman dan beberapa pengawal raja pergi ke penjara di mana Yusuf dipenjarakan ya. Di situ mereka ketemu Yusuf. Yusuf, ayo kita ke istana raja. Raja Firaun ingin bertemu Anda. Wah, Yusuf, ya, wah, oke. Dia langsung ganti pakaiannya, dia mandi, dia bersih-bersih. Terus dia, karena mau menghadap raja, dia harus ke istana ya. Ya selama di penjara, dia tidak bisa urus badannya ya. Akhirnya dia keluar dengan juru minuman, dengan berapa pengawal raja, mereka pergi. Wah, pas waktu Yusuf keluar dari penjara, wah, terasa lega ya. Selama 2 tahun dia di penjara setelah dia menolong juru minuman itu. Ya, dia menunggu-nunggu, tapi juru minuman sempat lupa dia. Tapi akhirnya ini dia ingat. Akhirnya Yusuf merasa senang dia bisa keluar dari penjara, bisa hirup udara segar. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Gitu ya. Nah, dan akhirnya Yusuf pergi masuk istana dan menghadap Raja Firaun.
Waktu pas menghadap, dia menghormat sama Raja Firaun. Hormat, Raja hamba datang menghadap Tuan Raja. Terus Raja, "Yuk, kamu yang bernama Yusuf?" "Ya, Tuan Raja." "Nah, saya dengar bahwa kamu bisa mengartikan mimpi saya. Karena semalam saya bermimpi. Tapi saya sudah panggil semua ahli-ahli yang bisa mengartikan mimpi. Semua orang yang bijaksana. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi saya. Dan saya mendengar dari juru minuman ini bahwa Anda, Yusuf, bisa mengartikan mimpi saya." Yusuf bilang, "Ya Tuan Raja, tapi bukan saya yang mengartikan mimpi itu. Tapi Allah yang mengartikan mimpi juru minuman itu, Tuan Raja." "Ya, oke. Karena kau bisa, Tuhan Allah menolong kau, saya akan ceritakan mimpi saya kepadamu. Dan kau akan mengartikannya." "Siap Tuan Raja, tapi bukan saya Tuan Raja, tapi Tuhan Allah yang akan mengartikan mimpi Tuan Raja." Nah, setelah itu Raja menceritakan mimpinya semalam. Diceritakan. Anak-anak masih ingat? Enci sudah cerita mimpinya tadi kan? Iya, ingat ya? Iya, ingat ya. Pinter anak-anak semuanya. Masih ingat cerita tadi mimpi Raja Firaun ya? Nah, setelah Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf bilang, "Ya Tuan Raja, mimpi Tuan Raja itu bahwa Tuhan Allah telah memperingatkan Tuan Raja untuk di negeri Mesir ini. Dan arti dari kedua mimpi Tuan Raja itu maksudnya sama, ya, bahwa 7 domba yang gemuk-gemuk dan bagus itu yang muncul dan makan rumput, dan 7 bulir yang bagus, yang gemuk, yang berisi, yang muncul itu menandakan 7 tahun kelimpahan yang ada di negeri Mesir ini. Tuhan akan melimpahkan 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir ini. Jadi mimpinya yang 2 kali mimpi itu sama artinya ya. Nah, dan setelah itu bahwa muncul lagi 7 domba yang kurus, yang jelek, terus makan domba yang gemuk, yang bagus, dan 7 bulir yang tidak berisi, yang layu ditiup angin timur, itu memakan 7 bulir yang berisi, yang bagus itu artinya sama, bahwa setelah 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir ini, nanti akan datanglah 7 tahun kelaparan di negeri Mesir ini. Itulah arti dari mimpi Tuan Raja Firaun. Allah menunjukkannya dan Allah mengingatkan pada raja, makanya diberikan 2 kali mimpi itu kepada raja. Sambil Yusuf menunduk ya. Wah, raja, oh itu arti mimpinya. Waduh, kalau begitu bagaimana? Terus Yusuf bilang, "Ya Tuan Raja, saya usul kepada Tuan Raja supaya Tuan Raja memilih 1 orang yang bijaksana, yang adil dan bijaksana untuk diangkat untuk menguasai negeri ini, menjadi wakil Tuhan, menguasai negeri ini untuk memerintah supaya bisa membuat lumbung-lumbung gandum yang banyak, dan selama 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir ini, supaya selama 7 tahun itu Tuan Raja ada seorang yang arif dan bijaksana, adil, bijaksana, dia bisa mengatur supaya dalam 7 tahun itu, dalam kelimpahan itu bisa tidak semua dikeluarkan, dijual itu gandum, tidak, tapi dikumpulkan dikumpul di lumbung-lumbung gandum. Jadi Yusuf mengusulkan untuk membangun lumbung-lumbung gandum yang banyak untuk menyimpan
gandum-gandum itu. Jadi tidak semua dikeluarkan. Jadi jangan karena kelimpahan itu selama 7 tahun, wow, akhirnya digunakan sampai berpesta-pesta pora. Tidak. Karena setelah 7 tahun, Yusuf katakan seperti Tuhan Allah menyingkapkan mimpi itu ya lewat Yusuf, bahwa setelah 7 tahun kelimpahan akan datang nanti 7 tahun kelaparan. Jadi kalau tidak siap, nanti mereka semua akan mati kelaparan. Semua orang rakyat di negeri Mesir akan mati kelaparan. Wah, akhirnya Raja Firaun bilang, oh begitu, bagus sekali usulmu, saya terima. Dan rakyat yang ada situ juga setuju. Nah, akhirnya Raja Firaun bilang, kalau begitu, karena engkau Yusuf orang yang bijaksana, yang adil, dan dalam dirimu ada roh Allah di dalam dirimu, maka saya akan mengangkat engkau Yusuf untuk menjadi penguasa di negeri Mesir ini, jadi wakil saya. Saya tidak punya kelebihan. Kelebihan saya hanya karena istana ini, tapi lebih banyak adalah sama engkau. Wah, anak-anak bayangkan, Yusuf yang tadinya dibuang, yang tadinya dia di penjara, tapi karena dia tetap taat kepada Tuhan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan kehidupannya, kesengsaraannya selama di Mesir, di penjara, tapi dia tetap bersyukur, dia tetap berharap sama Tuhan. Ya, Tuhan menolong dia, mengangkat dia dari di penjara. Akhirnya dia harus keluar dari penjara, diangkat menjadi wakil raja. Wow, luar biasa ya. Nah, akhirnya Yusuf diangkat menjadi wakil. Dia harus menguasai semua negeri Mesir itu, ya, jadi wakil Raja Firaun. Dan di semua rakyat yang ada itu senang sekali, mereka setuju kalau Yusuf diangkat menjadi wakil raja, menguasai negeri Mesir. Wah, anak-anak langsung Yusuf diangkat, dilantik Raja Firaun untuk menjadi wakilnya, penguasa di negeri Mesir itu. Jadi Yusuf langsung dilantik, dikasih pakai baju yang bagus, dikasih pakai topi kerajaan bahwa dia wakil raja. Terus Raja Firaun ambil cincin emasnya raja, dia keluarkan cincin emasnya dan dia pakaikan di jari Yusuf. Wow, menandakan dia melantik ya. Setelah dia pakaikan pakaian kebesaran, dia pakaikan topi, dia ambil cincinnya, dia pasangkan ke jari Yusuf, dan kalung emasnya juga Raja Firaun buka, dia pasangkan ke Yusuf. Setelah dia dilantik jadi wakil Raja Firaun. Wow, luar biasa ya anak-anak ya. Ya, hebatnya Yusuf ya, karena hebat dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bersandar sama Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Aduh Tuhan, saya kan selalu dekat dengan Tuhan, kenapa saya tidak buat salah, kenapa saya dipenjara, kenapa saya dibuang saudara-saudaraku, kenapa saya dibenci, kenapa saya begini, kenapa, tidak ada ya. Dan selama dalam penjara Yusuf tetap taat, setia kepada Tuhan, dan ini buahnya. Akhirnya dia dilepaskan, dikeluarkan dari penjara. Bukan hanya dikeluarkan, dibebaskan dari penjara, tapi dia diangkat, dilantik oleh Raja Firaun jadi wakil memerintah negeri Mesir. Wow. Dan setelah itu anak-anak, Yusuf diajak keluar istana, dikasih naik kereta kerajaan. Wah, anak-anak pernah lihat kan di film-film, kalau film-film kerajaan, kerajaan itu ada kereta, biasanya raja naik di kereta, diiringi, dibawa dengan kereta kuda. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf dinaikkan ke kereta dan diarak-arak atau diiringi, ya, dibawa keliling kota, keliling negeri, ya, supaya disampaikan bahwa ini wakil raja, raja telah mengangkat dia. Wah, jadi wakil raja, dia akan memerintah. Jadi semua orang yang apa yang Yusuf katakan harus dengar sama Yusuf. Luar biasa ya.
Nah, jadi waktu kereta membawa Yusuf mengelilingi, wah, semua orang rakyat yang di situ hormat sama Yusuf. Mereka semua hormat sama Yusuf. Wah, nah, dan setelah itu anak-anak, Yusuf dikasih raja seorang istri, ya. Jadi bukan cuma dia keluar dari penjara diangkat, dan dia dikasih perempuan untuk menjadi istrinya, ya, Asnat. Perempuan itu namanya Asnat. Dia adalah putri dari Potifera, imam yang ada di On. Diberikan Yusuf untuk menjadi istrinya. Wow. Dan setelah itu Yusuf memerintah, ya, menyuruh supaya semua rakyat yang ada di Mesir itu membangun lumbung-lumbung gandum, karena selama 7 tahun kelimpahan itu tidak boleh boros. Jadi harus dikumpulkan semua itu, dan semua rakyat mendengar. Mereka semua bangun lumbung-lumbung gandum dan mereka sisihkan. Jadi tidak semua. Jadi selama 7 tahun kelimpahan itu anak-anak dikumpul, disimpan gandum yang lain, disimpan persiapan untuk 7 tahun setelah 7 tahun kelimpahan, untuk 7 tahun kekeringan. Nah, jadi dikumpul semua sehingga gandum itu banyak sekali selama 7 tahun dikumpul, sehingga sebelum 7 tahun kelaparan mereka tetap ada persediaan makanan. Dan sebelum 7 tahun kelaparan muncul, ya, tahun-tahun kelaparan, Yusuf Tuhan berikan 2 orang anak, ya. Yang pertama diberi nama Manasye, yang artinya bahwa Tuhan telah membuat dia lupa akan penderitaannya. Itu Manasye, anak pertamanya, ya, diberi nama Manasye. Dan anak kedua diberi nama Efraim, ya, bahwa dia Tuhan telah memberikan dia kebahagiaan di tengah-tengah penderitaannya. Iya, jadi sebelum 7 tahun kelaparan, Yusuf diberi 2 orang anak, ya, tapi bukan bersamaan. Ya, Manasye dulu, baru Efraim. Iya, sampai sini cerita kita dulu, ya anak-anak. Nanti akan disambung lagi minggu depan. Cerita kita terdapat di dalam kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai ayat 52, ya. Nanti anak-anak baca di rumah, ya. Cerita firman Tuhan kita pagi ini Kejadian 41 ayat 1 sampai ayat 52, ya. Dan ada ayat hafalan, ya. Kalau minggu lalu juga ada ayat hafalan dari Injil Yernim, minggu ini juga ada ayat hafalan. Coba anak-anak buka Roma 8 ayat 28. Ya. Ya, kita baca sama-sama, ya. Situ, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi bagi semua orang yang mengasihi Tuhan, ya, pasti Tuhan Allah mendatangkan kebaikan, ya. Dia mendatangkan semua kebaikan bagi kita, ya, karena kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Dia. Oke, nanti anak-anak hafal hafalan ini, ya. Nanti akan kita ucapkan bersama-sama lagi. Untuk minggu depan akan diulangi lagi. Oke, ya, sampai sini anak-anak cerita firman Tuhan kita pagi ini. Jadi anak-anak tetap setia, bagaimana Yusuf setia kepada Tuhan. Walaupun dia punya persoalan, punya masalah, dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati dia, berikan yang terbaik untuk dia. Tentu waktu Tuhan. Jangan dia sakit, kita kok begini, kapan saya sudah berdoa-berdoa, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Ya, padahal Tuhan pasti menolong, karena Dia selalu berfirman, Dia selalu menolong kita, Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Oke, sampai sini cerita kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan memberkati kita semua.
Amin. Shalom. Terima kasih Enci Olvi sudah membawakan cerita pada saat ini, yaitu cerita tentang Yusuf, ya, yang menjadi wakil raja. Nah, sekarang karena tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, berapapun persembahannya boleh dikasih masuk di amplop. Nanti kasih mama papa, biar mama papa kasih menghubungi enci-enci yang ada di sekolah minggu. Kita memuji Tuhan. Persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ya, kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Lisya. Kita akan doakan mama papa kita yang mencari kerja di luar. Mungkin kita doakan anak-anak, teman-teman kita ya Mary, yang saat ini masih belajar di rumah. Kita akan doakan bangsa dan negara kita. Mungkin ada anak-anak yang sakit, kita berdoa buat anak-anak yang sakit. Mungkin ada yang ulang tahun, kita akan doakan ya. Enci Lisya dipersilakan. Enci Lisya. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ayo semua sikap berdoanya. Kalau sudah bilang siap untuk berdoa, berarti sikap berdoanya sudah baik, sudah manis, sudah rapi. Karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, mari adik-adik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih dan sayang Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari tidur semalam hingga di pagi hari ini. Kami juga dapat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya di pagi yang indah ini. Ya Allah, Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami juga tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya dari cerita firman Tuhan tadi, kami juga anak-anak-Mu diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, hanya memohon pertolongan dan meminta apapun kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang baik pasti akan selalu menjaga dan melindungi kami, memimpin kami. Ya Allah, Bapa di sorga, berkati Enci Olvi yang telah membawakan cerita firman Tuhan di saat ini. Tuhan berkati ya dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam pelayanannya, bersama keluarganya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Enci Purni dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pelayanannya. Tuhan berkati, berikan dia kekuatan dan kesehatan selalu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan, kiranya tetap surut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Buat yang sedang mengikuti ibadah saat ini ataupun yang tidak sempat, Tuhan kiranya kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak terkasih, adik-adik sekolah minggu bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Apapun yang mereka lakukan, walaupun harus belajar dari rumah, namun kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai mereka agar dapat menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, membanggakan bagi kedua orang tua, bangsa dan negara, terlebih Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami juga tadi telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan agar dapat digunakan untuk pelayanan PLK Anak Sekolah Minggu GPD Ebenezer Palu dengan baik. Ya Allah, Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Buat adik-adik yang sakit,
Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga kiranya itu dapat menjadi media daripada Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit. Bila ada yang jika ada yang berulang tahun juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati selalu kehidupan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun, agar tetap selalu bersukacita di dalam Tuhan bersama orang-orang terkasih dan keluarganya. Hanya ini doa kami ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati keluarga kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Cilisya. Kita sudah berada di penghujung akhir ibadah pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan. Aku mau ikut Tuhan ya. Seperti Yusuf mengikut perintah Tuhan, akhirnya dia menjadi wakil raja. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan teman kita yang ada di rumah akan membawakan doa Bapa kami yang dibawakan oleh teman kita, Pino. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya pelayanannya adik-adik saat ini semua, Rara dan Ganesh, Putra dan Pino. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan. Aku mau ikut. Ayo berdiri semua yang ada di rumah. Teman-teman. Ayo Mary. Teman-teman, berdiri. Nah, iya Mary. Mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih buat saat ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Kita berjumpa minggu depan kembali ya. Shalom. Ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bye-bye. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam PLK Anak Sekolah Minggu mengucapkan Selamat ulang tahun ke-21 Jemaat